Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 29 September 2022, kita rayakan pesta para malaikat agung. Malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kita mohon bantuan doa para malaikat agung untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kita diingatkan bahwa malaikat Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memberi kami 3 malaikat agung yang begitu setia padamu dan sangat bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Kami sungguh percaya bahwa mereka selalu menuntun kami dalam hidup harian kami. Kami mohon kuatkanlah iman, harapan, dan cinta kami kepadamu, dan semoga kami pun sanggup mengikuti teladan hidup para malaikat agung. Sehingga dengan demikian kami pun bisa menjadi pelindung bagi sesama yang takut, pembawa pencerahan bagi yang bingung, dan penyembuh bagi yang sakit. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah malaikat Allah selalu menyertai kita. Hari ini kita merayakan pesta para malaikat agung, yaitu malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kata malaikat berasal dari kata Yunani, angelos, yang berarti utusan, petugas, agen, atau utusan Tuhan. Sepanjang Alkitab, secara umum terlihat bahwa kehendak Tuhan biasanya disampaikan atau dilakukan oleh malaikat. Malaikat pun memiliki tingkatan tertentu. Malaikat agung adalah suatu kelompok penghulu malaikat yang merupakan pemimpin dari suatu pasukan malaikat di surga. Semua malaikat agung pada umumnya diakhiri dengan akhiran El. El berarti dalam Tuhan. Dan nama pertama mereka memiliki arti tersendiri sebagai tugas dan kelebihan mereka. Malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Malaikat agung Mikael adalah penghulu malaikat atau pemimpin bala tentara surga yang disebut dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 7-9 yang bunyinya,
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi naga dan malaikat-malaikatnya tidak mendapat tempat lagi di surga. Naga itu yang disebut iblis, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Malaikat Agung Gabriel merupakan salah satu dari 2 malaikat ranking tertinggi. Dia adalah malaikat terkemuka yang berdiri di hadapan Tuhan sebagai asistennya. Dia adalah malaikat pembawa kabar sukacita, yang tugasnya menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Salah satu pesan yang pernah disampaikannya adalah berita kelahiran Yesus Kristus kepada Maria, yang tertulis dalam Injil Lukas, bab 1 ayat 26-38. Ia juga menerangkan penglihatan kepada Daniel. Ia juga diutus kepada Zakaria. Sampaikan berita gembira kepadanya bahwa Elisabet akan melahirkan anak laki-laki dan ia harus menamai dia Yohanes. Kepada Zakaria, malaikat Gabriel memperkenalkan dirinya. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepadamu. Malaikat Agung Rafael ditugaskan untuk menyembuhkan bumi dan memiliki tugas khusus untuk melindungi anak muda, orang yang tidak bersalah, dan wisatawan. Ia adalah malaikat penyembuh. Rafael ditemukan dalam kitab Tobit, bab 12 ayat 1-22. Malaikat Rafael memperkenalkan dirinya kepada Tobit dan Tobia. Katanya, aku ini Rafael diutus Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ke-7 malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Maka terperanjatlah kedua orang itu, lalu bersujud menyembah dan ketakutan. Tetapi berkatalah malaikat itu kepada mereka, jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Pujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Yesus sendiri dengan tegas katakan kepada Natanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu berarti sejak awal mula malaikat-malaikat Allah sudah keluar masuk surga. Sebelum kelahiran Yesus Kristus, malaikat sudah datang membawa berita gembira kepada Maria. Sewaktu Yusuf bimbang mengambil Maria sebagai istrinya karena Maria sudah mengandung, malaikat datang meneguhkan Yusuf supaya jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya. Sewaktu Raja Herodes berencana membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem, malaikat datang menyampaikan berita kepada Yusuf untuk secepat mungkin mengungsi ke Mesir. Lewat cerita-cerita kitab suci ini, kita bisa melihat betapa besarnya peranan para malaikat Allah dalam sejarah kehidupan manusia. Para malaikat Allah selalu menyertai manusia sejak dari awal mula sampai manusia mengakhiri hidupnya di dunia. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu percaya akan tugas dan peranan para malaikat Tuhan? Apakah kita selalu meminta para malaikat Tuhan untuk membantu kita? Pernahkah kita alami bahwa malaikat Tuhan sudah membantu kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mintalah malaikat agung Mikael di saat kita takut atau dalam perjalanan. Mintalah malaikat agung Gabriel kalau kita lagi bingung. Mintalah malaikat agung Rafael kalau kita lagi sakit. Mereka adalah utusan Tuhan, dan kepada mereka sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk membantu kita.
Kita memohon bantuan doa para malaikat agung dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.